Pengkhianatan itu meledak tepat saat kembang api tahun baru menghiasi langit, menghancurkan hati Mirna yang selama 5 tahun hanya menjadi bayang-bayang kesuksesan Aldi. Tanpa disadari oleh sang suami yang angkuh, kecerdasan Mirna lah yang selama ini menggerakkan roda bisnisnya. Namun, ia justru dibuang seperti sampah demi wanita lain. Kini, roda nasib berputar dengan kejam. Mirna bangkit dari kehancuran, menjelma menjadi ratu bisnis yang disegani, sementara kekaisaran Aldi mulai runtuh berkeping-keping. Puncaknya, sang mantan suami harus menelan harga dirinya, bersimpuh di bawah guyuran hujan hanya untuk memohon satu kata maaf dari wanita yang dulu ia remehkan. Akankah Mirna memberikan ampunan, atau justru membiarkan Aldi tenggelam dalam penyesalan abadi di saat ia sedang menikmati puncak kejayaannya? Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan inspiratif ini. Sebelum kita lanjut ke babak yang lebih seru, saya ingin tahu nih, teman-teman semua sedang menonton atau membaca cerita ini dari kota mana saja ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi momen paling magis bagi setiap pasangan. Namun bagi Mirna, udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Di ruang makan yang hanya diterangi cahaya temaram lilin aromaterapi, ia menata meja dengan sangat teliti. Sepiring steak kesukaan Aldi, dekorasi bunga lili putih yang segar, dan sebuah jam tangan elegan yang ia beli dari hasil tabungan pribadinya selama berbulan-bulan sudah siap di atas meja. Namun, jarum jam terus berputar melewati angka 11, dan kursi di hadapannya masih saja kosong. Mirna menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Gaun merah yang ia kenakan tampak kontras dengan gurat kelelahan dan kecemasan di wajahnya. 5 tahun pernikahan telah ia lalui dengan pengabdian penuh, menjadi sistem pendukung terbaik bagi karir Aldi yang kian menanjak. Namun belakangan ini, ia merasa seperti hidup bersama orang asing. Suara detik jam di dinding seolah mengejek kesetiaannya, yang kini dibalas dengan keheningan yang menyesakkan dada. Tepat saat kembang api pertama meledak di langit kota, pintu depan terbuka. Aldi melangkah masuk dengan langkah gontai dan dasi yang sudah terlepas. Tidak ada pelukan hangat atau ucapan selamat tahun baru yang manis. Saat Mirna mendekat untuk menyambutnya, hidungnya menangkap sesuatu yang menghujam jantungnya lebih tajam dari sembilu. Aroma parfum wanita yang sangat kuat dan manis. Jenis parfum yang tidak pernah ia gunakan. Ada sisa bedak tipis yang menempel di kerah kemeja putih Aldi. Sebuah tanda yang terlalu benderang untuk diabaikan. Ketika Mirna mencoba bertanya dengan suara bergetar, Aldi hanya menjawab dengan ketus bahwa ia sangat lelah karena rapat mendadak di kantor. Ia melewati meja makan yang telah disiapkan Mirna tanpa menoleh sedikit pun. Meninggalkan Mirna terpaku di tengah ruangan yang kini terasa asing. Di bawah gemerlap cahaya tahun baru yang meriah, Mirna merasakan kehampaan yang luar biasa hebat. Ia menyadari bahwa cinta yang selama ini ia jaga sendirian telah retak. Dan malam itu menjadi awal dari keruntuhan dunia yang ia bangun dengan susah payah. Langkah kaki Aldi yang menjauh menuju kamar meninggalkan gema yang menyesakkan di ruang makan. Menyisakan Mirna dalam kesunyian yang mencekam di tengah hiruk-pikuk kembang api di luar sana. Dengan tangan gemetar, ia membereskan piring-piring yang mendingin tanpa selera, lalu terduduk lemas di sofa ruang tamu sambil menggenggam ponselnya. Rasa penasaran yang membakar mendorong jemarinya membuka aplikasi media sosial, menelusuri daftar pengikut akun kantor suaminya, hingga berhenti pada satu nama yang asing namun terasa mengancam. Gea. Wanita itu adalah manajer pemasaran baru yang sering disebut Aldi dalam beberapa bulan terakhir dengan nada pujian yang berlebihan. Mirna menarik nafas panjang sebelum memberanikan diri membuka profil publik milik wanita itu. Dan seketika jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat unggahan cerita terbaru yang diunggah tepat 10 menit yang lalu. Dalam foto tersebut, Gea tampak tersenyum lebar di sebuah restoran mewah yang letaknya cukup jauh dari kantor, memegang segelas minuman dengan latar belakang pemandangan kota yang penuh cahaya. Namun, fokus Mirna terkunci pada pantulan di kaca belakang Gea, sosok pria dengan jam tangan yang sangat ia kenali sedang duduk tepat di hadapannya. Pria itu memakai kemeja putih dengan tatanan rambut yang sama persis dengan suaminya
yang saat ini sedang mendengkur di kamar. Tidak ada lagi keraguan. Alasan rapat mendadak yang diucapkan Aldi hanyalah sebuah skenario murah untuk menutupi pengkhianatan di malam istimewa ini. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi layar ponsel, mengaburkan senyum kemenangan Gea yang tampak begitu kontras dengan kehancuran hatinya. Mirna merasa seolah seluruh oksigen di sekitarnya tersedot habis. Ia mengingat kembali bagaimana ia merelakan mimpinya sendiri demi memastikan Aldi bisa meraih posisi tinggi. Namun ternyata, kesuksesan itu justru digunakan suaminya untuk menjamu wanita lain. Keheningan malam itu kini bukan lagi sekadar sepi, melainkan sebuah peringatan pahit bahwa rumah yang ia hias dengan cinta telah berubah menjadi penjara penuh kebohongan. Sambil mendekap dadanya yang terasa sesak, Mirna berjanji dalam hati bahwa tangisan ini adalah yang terakhir kalinya ia biarkan mengalir demi pria yang tidak lagi menghargainya. Janji yang terucap di tengah isak tangis itu tertanam kuat dalam benak Mirna, menjadi kekuatan baru yang memaksanya untuk segera menghapus sisa air mata saat fajar pertama di tahun yang baru mulai menyingsing. Pagi itu, ia tidak membiarkan dirinya terlihat rapuh. Sebaliknya, Mirna bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Aldi muncul di dapur dengan wajah yang tampak segar, namun menyimpan rahasia, Mirna menyambutnya dengan senyuman yang ia susun sedemikian rupa agar terlihat alami. Ia ingin melihat sejauh mana pria yang telah bersamanya selama setengah dekade itu mampu bersandiwara di depan meja makan yang pernah menjadi saksi bisu janji-janji suci mereka. Suasana pagi yang biasanya hangat, kini terasa seperti panggung sandiwara yang penuh ketegangan tersembunyi, di mana setiap denting sendok terasa seperti dentuman genderang perang. Sambil menuangkan kopi ke cangkir Aldi, Mirna mencoba memancing percakapan dengan nada suara yang tetap tenang dan terkendali. Ia menanyakan detail rapat semalam yang diklaim Aldi sangat melelahkan, sembari memperhatikan gerak-gerik mata suaminya yang mulai tampak tidak tenang. Aldi menjawab dengan kalimat-kalimat pendek yang tidak konsisten, sesekali beralasan bahwa sinyal di lokasi pertemuan sangat buruk sehingga ia tidak bisa memberi kabar. Mirna hanya mengangguk pelan, membiarkan suaminya terjerat dalam jaring-jaring kebohongannya sendiri. Ia tidak ingin meledak sekarang, karena ia tahu bahwa emosi yang tidak terkontrol hanya akan memberikan Aldi kesempatan untuk membalikan keadaan dan menuduhnya terlalu sensitif. Konfrontasi halus ini menjadi ujian mental bagi Mirna, yang kini mulai menyadari bahwa kepercayaan yang hancur tidak akan bisa direkatkan kembali hanya dengan maaf. Di balik ketenangannya, ia mulai memperhatikan setiap detail kecil, mulai dari cara Aldi menyembunyikan layar ponselnya, hingga frekuensi ia menyebut nama Gea dalam konteks pekerjaan yang dipaksakan. Mirna menyadari bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan ia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk bisa memenangkan kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia mulai merancang strategi untuk tidak hanya menjadi penonton dalam kehancuran rumah tangganya, melainkan menjadi sutradara bagi masa depannya yang baru. Rancangan strategi yang mulai tersusun rapi di kepala Mirna segera menemui ujian nyata ketika sebuah ketukan di pintu depan memecah keheningan siang itu. Seorang kurir berdiri di sana, mengantarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua, yang terbungkus rapi dengan pita perak yang elegan. Tanpa curiga, Mirna menerima paket tersebut, karena mengira itu adalah kejutan susulan dari suaminya, sebagai bentuk penebus rasa bersalah atas keterlambatannya di malam pergantian tahun. Namun, saat jemarinya membuka simpul pita dan melihat isi di dalamnya, jantungnya terasa seperti dihantam godam besar. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk hati berkilau indah di balik lapisan kain sutra. Bukan sekadar keindahan perhiasan itu yang membuatnya terpaku, melainkan selembar kartu kecil yang terselip di balik tutup kotak dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Untuk pusat duniaku, Gea. Terima kasih telah membuat awal tahun ini menjadi sangat istimewa. Demikian bunyi pesan singkat yang tertulis di sana, lengkap dengan inisial nama Aldi di bagian bawah. Mirna merasakan seluruh persendiannya melemas, namun ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak demi mempertahankan sisa martabat yang ia miliki. Fakta ini jauh lebih pahit daripada sekedar foto di media sosial.
Ini adalah bukti fisik bahwa materi yang mereka kumpulkan bersama kini dialirkan untuk memanjakan wanita lain. Bukannya berteriak histeris, Mirna justru mengambil ponselnya dan memotret setiap sudut paket tersebut, termasuk nota pembelian yang menunjukkan nominal angka yang sangat fantastis, jauh melebihi anggaran belanja rumah tangga mereka bulan ini. Kejadian ini menjadi katalisator yang mengubah keraguan Mirna menjadi tekad yang membaja untuk segera bertindak. Ia tidak lagi melihat Aldi sebagai sosok pelindung, melainkan sebagai pria yang telah tega mengkhianati kepercayaan demi kepuasan sesaat. Dengan tangan yang kini stabil, Mirna membungkus kembali paket itu seolah-olah tidak pernah dibuka dan meletakkannya kembali di atas meja kerja Aldi. Ia menyadari bahwa rutinitasnya sebagai istri yang penurut harus segera berakhir, dan sebuah rencana besar untuk mengambil alih kendali hidupnya harus dimulai sekarang, sebelum ia benar-benar kehilangan jati dirinya dalam pusaran dusta yang diciptakan suaminya. Tekad yang membaja untuk mengambil alih kendali hidupnya membawa Mirna pada sebuah keputusan nekat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu ia memilih untuk mengenakan setelan paling elegan yang ia miliki, memulas wajahnya dengan riasan yang tegas, dan melangkah menuju gedung pertemuan di mana perusahaan Aldi sedang mengadakan perayaan pencapaian tahunan. Selama ini, ia selalu memilih untuk berada di balik layar, menjadi sosok yang menyiapkan segala keperluan Aldi tanpa ingin menonjol. Namun kali ini, ia datang sebagai pengamat yang tak terlihat. Setibanya di sana, ia tidak langsung menemui suaminya, melainkan berdiri di sudut ruangan yang remang-remang, memerhatikan interaksi antara tamu undangan melalui pantulan cermin-cermin besar yang menghiasi dinding aula. Matanya segera menangkap sosok Aldi yang tertawa lepas, namun yang membuat napas Mirna tertahan adalah keberadaan Gea di sampingnya. Wanita itu mengenakan kalung liontin hati yang tadi siang mampir ke rumah Mirna, berkilau di bawah lampu kristal yang mewah. Aldi tampak begitu protektif. Tangannya sesekali menyentuh punggung Gea dengan gestur yang sangat intim, jauh dari sekadar sikap profesional antara rekan kerja. Mirna menyaksikan bagaimana suaminya memberikan perhatian penuh pada setiap kata yang diucapkan Gea. Jenis perhatian yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan lagi di rumah mereka sendiri. Pemandangan itu seolah menjadi konfirmasi akhir bahwa ruang di hati Aldi memang telah sepenuhnya ditempati oleh orang baru. Rasa sakit yang hebat kini berubah menjadi ketenangan yang menakutkan bagi Mirna. Ia tidak melabrak mereka di depan umum atau menciptakan keributan yang memalukan. Sebaliknya, ia hanya merekam momen tersebut dengan tenang dari kejauhan menggunakan ponselnya. Mirna menyadari bahwa setiap tawa yang mereka bagikan malam itu adalah paku terakhir yang menutup peti mati pernikahannya. Saat ia berbalik untuk meninggalkan ruangan sebelum mereka menyadari kehadirannya, ia tidak lagi merasa sebagai korban yang malang. Ia pergi dengan satu kesimpulan pahit bahwa kejujuran telah mati di antara mereka, dan ia harus segera mempersiapkan diri untuk konfrontasi besar yang akan mengubah statusnya selamanya. Kesimpulan pahit bahwa kejujuran telah mati di antara mereka terbawa hingga ke ambang pintu rumah, di mana Mirna menunggu dalam kegelapan ruang tamu yang sunyi. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar berhenti di halaman. Disusul langkah kaki Aldi yang terdengar lebih percaya diri dari biasanya. Saat lampu dinyalakan, Aldi terperanjat menemukan istrinya duduk mematung dengan tatapan kosong namun tajam. Suasana seketika berubah menjadi kaku. Tidak ada sapaan hangat. Hanya ada ketegangan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Mirna tidak ingin lagi berbasa-basi. Ia langsung meletakkan ponselnya yang masih menampilkan rekaman kemesraan Aldi dan Gea di atas meja, tepat di depan mata suaminya yang kini membelalak karena terkejut. Alih-alih memohon ampun atau menunjukkan gurat penyesalan, wajah Aldi justru mengeras, bertransformasi menjadi sosok yang benar-benar asing bagi Mirna. Dengan suara rendah yang dingin, ia akhirnya mengeluarkan pengakuan yang menghujam perasaan istrinya hingga ke dasar terdalam. Ia menyatakan bahwa hubungannya dengan Gea bukan sekedar kehilafan sesaat, melainkan pelarian dari kejenuhan hidup berumah tangga yang ia anggap membosankan. Aldi menuduh Mirna terlalu fokus pada urusan domestik hingga kehilangan daya tarik dan ambisi. Sementara Gea dianggap sebagai sosok yang mampu mengimbangi daya hidup dan ambisi karirnya. Kalimat-kalimat itu meluncur tanpa beban. Seolah-olah pengkhianatan yang ia lakukan adalah konsekuensi logis dari kekurangan Mirna sebagai seorang istri.
Pengakuan tak berdosa itu menjadi puncak dari penghinaan yang bisa diterima oleh seorang wanita yang telah mengorbankan masa mudanya. Mirna mendengarkan setiap kata dengan telinga yang berdenging. Namun, ia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh di hadapan pria itu. Ia menyadari bahwa memohon cinta kepada seseorang yang sudah tidak memiliki rasa hormat adalah kesia-siaan yang paling menyedihkan. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu yang menjadi saksi bisu pengakuan paling kejam tersebut, Mirna memantapkan hati untuk melepaskan segala beban emosionalnya. Ia memahami bahwa untuk bangkit, ia harus benar-benar melepaskan jangkar yang selama ini menahannya di perairan yang beracun ini. Pelepasan jangkar dari perairan yang beracun itu ia buktikan dengan tindakan nyata keesokan harinya, saat matahari bahkan belum sepenuhnya menyapu embun di jendela. Mirna tidak butuh waktu lama untuk mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa 2 koper berisi pakaian dan dokumen penting, meninggalkan semua perhiasan, tas mewah, dan fasilitas pemberian Aldi di atas tempat tidur mereka. Ia menyadari bahwa segala kenyamanan materi tersebut tidak lebih dari sekadar kompensasi atas rasa bersalah yang selama ini disembunyikan suaminya. Tanpa meninggalkan pesan panjang yang emosional, ia mengunci pintu rumah itu untuk terakhir kalinya, membawa serta sisa harga diri yang masih ia miliki, menuju sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang jauh dari hingar-bingar kehidupan sosial mereka sebelumnya. Hunian barunya hanyalah sebuah bangunan sederhana dengan dinding cat yang mulai mengelupas. Namun bagi Mirna, setiap jengkal ruang sempit itu terasa lebih jujur daripada kemewahan rumah lamanya yang penuh kepalsuan. Di sini, ia tidak perlu lagi memasang telinga untuk mendengar suara mobil yang pulang terlambat, atau menghirup aroma parfum wanita lain yang menempel pada pakaian suaminya. Malam pertama di kontrakan itu dilewatinya dengan duduk di lantai beralaskan tikar, menatap langit-langit yang kusam sambil merangkai kembali puing-puing jati dirinya yang sempat hancur. Ia mulai memetakan kembali kemampuan apa yang masih tersisa dalam dirinya setelah bertahun-tahun hanya menjadi bayang-bayang di balik kesuksesan orang lain. Langkah berani untuk pergi ini menjadi babak baru yang memaksa Mirna untuk belajar mandiri dalam segala hal. Ia mulai menghitung sisa tabungan pribadinya yang tidak seberapa, menyadari bahwa untuk bertahan hidup, ia harus segera mencari sumber penghasilan. Kesedihan yang sempat mendominasi kini perlahan berganti menjadi api semangat yang tenang, namun mematikan. Mirna tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah, namun ia lebih memilih berjuang di jalan yang terjal daripada harus tetap tinggal dan mati perlahan dalam kebohongan. Di tengah kesunyian kontrakan kecil itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti, ia akan kembali berdiri di puncak, bukan sebagai istri siapa-siapa, melainkan sebagai wanita yang berdaulat atas kebahagiaannya sendiri. Janji pada diri sendiri untuk berdaulat atas kebahagiaannya, membawa Mirna melangkahkan kaki ke sebuah kedai kopi kecil di dekat kawasan perkantoran, tempat ia mencoba mencari akses internet gratis untuk memperbarui profil profesionalnya yang sudah lama berdebu. Saat ia sibuk mengetik di laptop tuanya, sebuah suara bariton yang hangat memanggil namanya dengan nada ragu, memecah konsentrasi yang tengah ia bangun. Mirna mendongak dan menemukan sosok pria berjas rapi dan sorot mata cerdas yang sangat ia kenal. Itu adalah Fahri, kakak tingkat sekaligus mentor yang dulu sering membimbingnya dalam kompetisi bisnis saat masih di bangku kuliah. Pertemuan yang tidak disengaja ini terasa seperti hembusan angin segar di tengah badai yang baru saja ia lalui, mengingatkannya pada sosok Mirna yang dulu penuh ambisi dan kecemerlangan sebelum tertelan oleh rutinitas domestik. Fahri, yang kini telah sukses menjadi direktur sebuah firma modal ventura terkemuka, tidak menanyakan banyak hal tentang kehidupan pribadi Mirna, seolah ia mengerti dari sorot mata wanita itu bahwa ada beban berat yang sedang dipikul. Sebaliknya, ia justru berbicara tentang potensi besar yang pernah ia lihat dalam diri Mirna, menyebutkan bahwa industri kreatif saat ini sedang haus akan pemikiran tajam seperti yang pernah Mirna miliki. Mereka berdiskusi selama berjam-jam, membicarakan tren pasar dan peluang investasi yang sedang berkembang. Sebuah pembicaraan yang membuat otak Mirna kembali bekerja dengan ritme yang sudah lama ia rindukan. Fahri menatapnya dengan penuh keyakinan, memberikan validasi yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari Aldi. Sebelum mereka berpisah, Fahri memberikan kartu namanya, dan sebuah tawaran yang membuat jantung Mirna berdegup kencang.
kesempatan untuk mengelola sebuah proyek rintisan yang sedang membutuhkan tangan dingin seorang manajer operasional yang teliti. Pertemuan ini bukan sekedar reuni biasa bagi Myrna, melainkan sebuah gerbang menuju dunia yang dulu pernah ia lepaskan demi cinta yang sia-sia. Ia menyadari bahwa takdir sedang memberikan jalan keluar yang elegan, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan belas kasihan. Dengan menggenggam erat kartu nama tersebut, Myrna merasa seolah ia baru saja mendapatkan kunci untuk membuka kembali pintu-pintu kesempatan yang selama ini ia kunci rapat demi menjaga ego suaminya. Genggaman erat pada kartu nama milik Fahri menjadi modal utama bagi Myrna saat ia melangkah masuk ke kantor proyek rintisan itu untuk pertama kalinya. Namun, meski semangatnya berkobar, ada secuil keraguan yang menyelinap di sudut hatinya. Mampukah ia kembali bersaing di dunia yang bergerak secepat kilat ini setelah bertahun-tahun hanya berkutat dengan urusan dapur dan belanja bulanan? Pada minggu-minggu awal, Myrna merasa seperti seorang pendaki yang mencoba menaklukkan tebing tanpa peralatan yang memadai. Ia harus mempelajari kembali istilah-istilah teknologi terbaru, memahami dinamika pasar yang telah berubah total, dan beradaptasi dengan tim anak muda yang memiliki energi meluap-luap. Beberapa kali ia sempat termenung di depan layar komputer, mempertanyakan apakah otaknya masih setajam dulu ataukah ia telah tertinggal terlalu jauh di belakang. Beruntung, Fahri adalah seorang mentor yang sangat memahami proses. Ia tidak mendesak Myrna untuk segera memberikan hasil besar, melainkan memberinya ruang untuk mengeksplorasi kembali insting bisnisnya. Titik balik itu datang dalam sebuah rapat internal yang krusial, ketika tim sedang buntu mencari strategi untuk memasarkan produk mereka ke segmen pasar yang lebih luas. Di tengah perdebatan yang memanas, Myrna angkat bicara dengan suara yang awalnya pelan, namun perlahan menguat. Ia menyodorkan sebuah perspektif yang unik, memadukan ketajaman analisis datanya dengan pemahaman mendalam tentang psikologi konsumen kelas menengah. Sesuatu yang ia pelajari secara alami selama mengamati lingkungan sosialnya. Seluruh ruangan mendadak hening saat Myrna memaparkan rencananya dengan sangat detail dan logis. Ia menunjukkan bahwa ada celah besar dalam strategi mereka yang selama ini terlewatkan karena tim terlalu fokus pada aspek teknis, tanpa memedulikan nilai emosional produk. Fahri tersenyum bangga melihat binar di mata Myrna yang telah lama padam kini bersinar kembali dengan lebih terang. Saat itulah, keraguan yang sempat menyiksa batinnya luruh seketika, berganti dengan kepercayaan diri yang membajah. Myrna menyadari bahwa kemampuan intelektualnya tidak pernah benar-benar hilang. Itu hanya tertidur. Dan kini saatnya ia menunjukkan taringnya sebagai seorang profesional yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun, termasuk oleh masa lalunya yang kelam. Kepercayaan diri yang membajak itu segera termanifestasi dalam perubahan total yang membuat siapapun yang mengenal Myrna di masa lalu akan pangling melihatnya sekarang. Ia bukan lagi wanita yang menyembunyikan kecantikannya di balik daster sederhana. Kini, Myrna tampil dengan potongan rambut yang modern dan busana kerja minimalis yang memancarkan otoritas. Transformasi ini bukan sekadar soal penampilan luar, melainkan pancaran energi dari dalam diri yang telah menemukan tujuannya kembali. Di bawah bimbingan strategis Fahri, proyek yang dikelola Myrna berkembang pesat, meraih target tahunan hanya dalam waktu 6 bulan. Namanya mulai sering disebut dalam majalah bisnis digital sebagai salah satu sosok rising star yang berhasil membawa inovasi segar dalam manajemen operasional perusahaan rintisan. Keberhasilan ini membawa Myrna ke berbagai forum diskusi dan seminar bergengsi, di mana ia berbicara dengan penuh karisma mengenai ketangguhan seorang wanita di dunia profesional. Setiap kata yang ia ucapkan kini memiliki bobot, lahir dari pengalaman nyata tentang bagaimana cara bangkit dari titik terendah. Di sisi lain, ia mulai membangun jaringan pertemanan baru dengan orang-orang yang menghargai kecerdasannya, bukan sekadar status sosialnya. Kehidupan di kontrakan kecil yang dulu terasa menyesakan, kini telah berubah menjadi apartemen studio yang nyaman dan estetik, hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa bantuan sepeser pun dari pihak manapun. Ia telah sepenuhnya mandiri secara finansial, sebuah pencapaian yang memberinya kebebasan mutlak untuk menentukan arah hidupnya. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Myrna hampir tidak memiliki waktu untuk mengenang kepahitan masa lalunya. Namun ia tahu
bahwa dunia ini sangat sempit. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesannya yang kian bersinar mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk orang-orang dari lingkaran pertemanan lama yang pernah mengabaikannya. Myrna telah mencapai puncak transformasinya, menjadi versi dirinya yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersinar daripada saat ia masih menjadi bayang-bayang Aldi. Namun ia juga sangat sadar bahwa setiap pendakian akan selalu menghadapi ujian akhir, dan ia sudah siap jika suatu saat nanti takdir mempertemukannya kembali dengan pria yang pernah meremehkan potensinya. Ujian akhir yang telah diantisipasi Myrna mulai menampakkan wujudnya ketika roda nasib berputar ke arah yang berlawanan bagi Aldi. Di saat Myrna sedang menikmati puncak popularitasnya, perusahaan properti yang dikelola Aldi justru sedang berada di ambang krisis akibat manajemen internal yang kacau balau. Gea, yang kini telah menempati posisi strategis di kantor tersebut, ternyata lebih banyak menghabiskan anggaran perusahaan untuk gaya hidup mewah dan pencitraan daripada memikirkan strategi jangka panjang. Aldi mulai menyadari bahwa kecantikan dan kemanjaan Gea tidak bisa membantunya menyelesaikan laporan keuangan yang berantakan atau meyakinkan investor yang mulai menarik diri. Di tengah kepanikan tersebut, sebuah majalah bisnis yang tergeletak di meja kerjanya menampilkan wajah yang sangat familiar sebagai sampul utama, Myrna, dengan tatapan tajam dan gelar Direktur Operasional Terbaik tahun ini. Rasa tidak percaya menyelimuti benak Aldi saat membaca artikel tentang bagaimana Myrna berhasil menyelamatkan proyek rintisan Fahri dari kegagalan. Ia teringat kembali kata-katanya dulu yang meremehkan Myrna sebagai wanita yang hanya mengerti urusan domestik. Kini, kenyataan menamparnya dengan keras. Wanita yang ia buang dengan hinaan itu telah bertransformasi menjadi sosok yang begitu berpengaruh dan sangat dicari oleh banyak perusahaan besar. Kabar kesuksesan Myrna bergaung di setiap sudut lingkaran bisnis mereka, membuat Aldi merasa sangat kecil dan tidak berharga. Ego pria itu terluka parah saat menyadari bahwa keberuntungan yang ia miliki dulu sebenarnya adalah hasil dari doa dan dukungan strategis Myrna yang selama ini ia abaikan. Kondisi kantor yang semakin tidak kondusif membuat Aldi sering melamun, membandingkan efisiensi kerja Myrna dengan kecerobohan Gea yang kerap berujung pada kerugian operasional. Ia mulai mendengar bisik-bisik dari rekan bisnisnya yang memuji ketajaman insting Myrna. Sementara perusahaannya sendiri terus kehilangan tender-tender penting. Rasa sesal mulai merayapi hatinya seperti tanaman liar yang mencekik. Terutama saat ia menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan saat ini adalah wanita yang dulu ia khianati di malam tahun baru. Aldi berada di titik terendah, dihantui oleh bayang-bayang kesuksesan mantan istrinya yang kini bersinar terang di atas kegelapan hidupnya sendiri. Bayang-bayang kesuksesan mantan istrinya yang kian benderang, akhirnya memaksa Aldi untuk menelan bulat-bulat harga dirinya yang selama ini ia agungkan. Dengan langkah yang berat dan tangan yang dingin, ia melangkah menuju lobi gedung pencakar langit, tempat firma Fahri berkantor, untuk menghadiri sebuah forum kolaborasi antar perusahaan. Aldi tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan total adalah dengan mendapatkan persetujuan kemitraan dari tim yang dipimpin oleh Myrna. Saat pintu ruang rapat terbuka, suasana mendadak sunyi. Di ujung meja panjang, duduk seorang wanita dengan aura kepemimpinan yang begitu kuat. Mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang sangat pas di tubuhnya yang kini tampak lebih bugar dan bersemangat. Aldi terpaku di ambang pintu. Nyaris tidak mengenali sosok di hadapannya sebagai wanita yang dulu pernah menangis terseduh di lantai ruang tamu mereka. Myrna tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya menatap Aldi dengan pandangan profesional yang datar, seolah pria itu hanyalah vendor biasa yang sedang memohon kontrak. Selama presentasi berlangsung, Aldi merasa sangat terintimidasi oleh ketajaman argumen Myrna yang langsung menusuk ke titik lemah manajemen perusahaannya. Setiap kali Aldi mencoba memberikan penjelasan, Myrna dengan tenang mematahkan argumen tersebut menggunakan data statistik yang akurat, menunjukkan bahwa ia jauh lebih memahami kondisi pasar daripada Aldi sendiri. Pertemuan di meja perundingan ini menjadi panggung pembalikan martabat yang sangat elegan bagi Myrna. Ia tidak perlu memaki atau menunjukkan kemarahan atas pengkhianatan masa lalu untuk membuat Aldi merasa terhina. Cukup dengan menunjukkan kompetensi dan kecerdasannya,
ia telah membuat Aldi menyadari betapa besarnya kehilangan yang ia alami. Di akhir rapat, saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, Aldi mencoba mendekati Mirna untuk berbicara secara personal. Namun Mirna hanya memberikan kartu namanya sambil berkata bahwa segala urusan di luar kontrak harus melalui sekretarisnya. Dinginnya sikap Mirna menjadi bukti nyata bahwa wanita itu telah benar-benar melampaui masa lalunya, meninggalkan Aldi yang berdiri mematung di tengah kemewahan ruang rapat yang kini terasa seperti penjara penyesalan. Dinginnya sikap Mirna menjadi bukti nyata bahwa wanita itu telah benar-benar melampaui masa lalunya. Namun bagi Gea, sikap tenang tersebut justru menjadi ancaman yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Kabar tentang pertemuan Aldi dengan Mirna di meja perundingan segera sampai ke telinga Gea, memicu rasa gelisah yang luar biasa dalam dirinya. Selama ini, Gea merasa menang karena telah berhasil menyingkirkan Mirna dari posisi istri. Namun kini ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menyingkirkan bayang-bayang kesuksesan Mirna yang mulai menghantui karir dan hubungan asmaranya. Rasa tidak aman ini mulai mengubah perilaku Gea. Ia tidak lagi tampil sebagai sosok rekan kerja yang suportif, melainkan berubah menjadi pribadi yang posesif, pencemburu, dan seringkali meledak-ledak tanpa alasan yang jelas di kantor. Gea mulai mendesak Aldi untuk segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan sebagai jaminan keamanan posisinya. Namun ia melakukannya dengan cara yang manipulatif. Ia seringkali mengabaikan tanggung jawab pekerjaannya hanya untuk memantau aktivitas Aldi, bahkan berani mencampuri keputusan strategis perusahaan yang bukan menjadi wewenangnya. Sifat aslinya yang egois mulai terlihat jelas saat perusahaan menghadapi masalah keuangan yang pelik. Alih-alih membantu mencari solusi, Gea justru sibuk menuntut hak-hak istimewa dan fasilitas mewah yang sudah tidak sanggup dipenuhi oleh Aldi. Ketimpangan antara kemampuan Mirna yang solutif dengan sikap Gea yang hanya menjadi beban operasional membuat suasana di kantor Aldi semakin beracun. Keresahan Gea memuncak saat ia secara tidak sengaja membaca draft proposal kerjasama yang diajukan oleh tim Mirna, yang di dalamnya terdapat poin-poin restrukturisasi manajemen yang sangat ketat. Ia menyadari bahwa jika Aldi menerima bantuan dari perusahaan Mirna, posisinya di kantor tersebut kemungkinan besar akan dipangkas demi efisiensi. Dengan penuh amarah, Gea mengonfrontasi Aldi di depan beberapa karyawan, menunjukkan sisi kasarnya yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng keceriaan. Aldi yang sedang tertekan oleh masalah bisnis, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa wanita yang ia pilih untuk menggantikan Mirna ternyata adalah duri yang justru mempercepat kehancuran impiannya sendiri. Sifat kasar Gea yang meledak di hadapan para karyawan menjadi titik nadir yang memaksa Aldi untuk mundur sejenak dan memeriksa kembali tumpukan dokumen lama di ruang kerja pribadinya, mencari jawaban atas segala kekacauan ini. Di tengah tumpukan berkas yang berdebu, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit milik Mirna yang tertinggal saat istrinya itu pergi dengan terburu-buru. Saat ia membuka lembar demi lembar, Aldi merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana tertulis skema strategi, analisis kompetitor, hingga proyeksi keuntungan yang selama 3 tahun terakhir ia klaim sebagai buah pemikirannya sendiri. Ternyata, setiap proposal besar yang memenangkan tender bergengsi dan setiap keputusan kritis yang membawa perusahaannya berjaya di masa lalu adalah hasil kurasi cerdas Mirna yang ia kerjakan dalam diam di sela-sela tugas domestiknya. Ledakan kebenaran ini menghantam Aldi dengan telak, menyadarkannya bahwa selama ini ia telah menjadi nahoda yang tidak menyadari bahwa mesin kapal yang hebat digerakkan oleh tangan orang lain. Ia teringat betapa seringnya ia mengabaikan saran Mirna dan justru membanggakan diri sebagai pebisnis ulung, padahal ia hanyalah pelaksana dari visi besar istrinya. Kini, tanpa kehadiran Mirna sebagai otak di balik layar, Aldi merasa seperti berjalan di dalam kegelapan tanpa kompas. Sebaliknya, Gea yang selama ini ia puja sebagai rekan cerdas, justru menjadi beban yang menguras energi dan finansialnya dengan saran-saran yang dangkal dan berorientasi pada kepentingan pribadi semata. Penemuan ini mengubah pandangan Aldi terhadap dirinya sendiri dan terhadap wanita yang telah ia sia-siakan. Ia menyadari betapa ironisnya kenyataan bahwa kesuksesan yang ia dambakan justru berada di tangan wanita yang telah ia usir dari hidupnya dengan penghinaan.
Rasa malu yang mendalam mulai menggerogoti jiwanya, melampaui rasa takut akan kebangkrutan yang mengancam di depan mata. Aldi kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri yang setia, tetapi juga kehilangan arsitek utama di balik keberhasilan hidupnya. Di ruang kerjanya yang sunyi, ia terduduk lesu sambil menggenggam catatan Mirna, menyadari bahwa permata yang dulu ia buang kini telah menjadi bintang yang bersinar di langit yang tak lagi bisa ia jangkau. Genggaman erat pada catatan lama milik Mirna seolah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian, memacu Aldi untuk mengabaikan akal sehat dan menerjang badai yang mulai mengamuk di luar jendela. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Seakan langit turut merasakan gejolak penyesalan yang membakar dada Aldi. Hingga ia nekat berdiri di depan lobi apartemen Mirna dengan pakaian yang basah kuyup. Ia tidak lagi peduli pada citra sebagai direktur yang disegani. Yang ia inginkan hanyalah satu kesempatan untuk menebus segala kebodohannya. Ketika sosok Mirna muncul dari balik pintu kaca dengan langkah yang tenang dan payung hitam yang kokoh, Aldi segera menghambur, bersimpuh di atas aspal yang dingin, sambil memohon pengampunan dengan suara yang serak, karena tangis yang selama ini ia tahan. "Mirna, aku benar-benar buta. Aku baru sadar bahwa tanpamu, aku bukan siapa-siapa." Rintihnya di bawah deru air hujan yang kian kencang. Ia mencoba menyentuh ujung gaun Mirna, berharap wanita itu akan luluh melihat penderitaannya. Namun Mirna tetap bergeming di tempatnya berdiri. Tatapan matanya tidak lagi mengandung amarah atau benci, melainkan sebuah ketenangan yang jauh lebih menyakitkan bagi Aldi. Ketenangan dari seseorang yang sudah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Mirna menatap pria yang dulu ia agungkan itu dengan rasa iba yang tulus. Namun bukan iba sebagai seorang istri, melainkan iba kepada seorang manusia yang baru saja kehilangan arah hidup karena keserakahannya sendiri. Penyesalan yang datang perlambat itu tidak mengubah pendirian Mirna barang sedikit pun. Dengan suara yang jernih dan stabil, ia menjelaskan bahwa pengampunan sudah ia berikan sejak lama, demi kedamaian batinnya sendiri. Namun, kesempatan kedua adalah sesuatu yang sudah tidak ada lagi di dalam kamusnya. Ia menutup payungnya sedikit saat masuk ke dalam mobil jemputan yang dikemudikan oleh Fahri, meninggalkan Aldi yang masih bersimpuh di bawah guyuran hujan. Kejadian malam itu menjadi titik final yang menegaskan bahwa air mata dan permohonan sedalam apapun tidak akan mampu membangunkan cinta yang sudah mati akibat dikhianati berkali-kali. Mirna melaju pergi, membiarkan Aldi tenggelam dalam penyesalannya sendiri di tengah dinginnya malam. Dinginnya malam yang menyisakan Aldi dalam kehancuran menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah era, terutama ketika esok harinya kenyataan pahit kembali menghantam tanpa ampun. Gea, yang selama ini mengaku sebagai belahan jiwa yang paling mengerti ambisi Aldi, menunjukkan jati dirinya yang paling jujur saat tim kurator mulai mendatangi kantor untuk menyita aset akibat gagal bayar. Tanpa ada sedikit pun keinginan untuk bertahan di masa sulit, Gea justru sibuk mengepak barang-barang pribadinya dan pergi begitu saja tanpa menoleh, meninggalkan Aldi yang terduduk di tengah ruangan yang kini kosong melompong. Wanita itu memilih untuk mencari sandaran baru yang lebih mapan, membuktikan bahwa cintanya selama ini hanyalah parasit yang hidup dari kesuksesan semu yang dulu dibangun oleh tangan dingin Mirna. Di sisi lain kota, kehidupan Mirna mulai dipenuhi dengan warna yang jauh lebih hangat dan stabil. Kehadiran Fahri yang selalu ada di setiap langkah kebangkitannya mulai dirasakan lebih dari sekadar dukungan profesional. Sore itu, di sebuah balkon restoran yang menghadap matahari terbenam, Fahri tidak lagi berbicara tentang laporan keuangan atau strategi ekspansi. Dengan nada yang sangat hati-hati, namun penuh keyakinan, ia mengungkapkan rasa kagumnya pada ketangguhan hati Mirna yang berhasil mengubah luka menjadi karya. Mirna tidak lagi merasa perlu membentengi dirinya dengan tembok yang terlalu tinggi. Ia mulai mengizinkan dirinya untuk kembali percaya bahwa di luar sana masih ada ketulusan yang tidak menuntut pamrih. Membuka hati bagi Mirna bukanlah sebuah proses yang terburu-buru, melainkan sebuah penerimaan atas hak dirinya untuk berbahagia.
Ia melihat pada sosok Fahri sebuah rasa hormat yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Sebuah kemitraan yang setara, di mana kecerdasannya dihargai sebagai kekuatan, bukan ancaman. Sambil menatap cakrawala yang kemerahan, Mirna menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemenangan melihat mantan suaminya jatuh, melainkan dari kedamaian saat ia menyadari bahwa ia telah berhasil menciptakan dunianya sendiri yang kokoh. Di bawah naungan langit yang tenang, sebuah lembaran baru mulai terbuka, membawa harapan bahwa masa depan kali ini akan dibangun di atas fondasi kejujuran yang tak tergoyahkan. Fondasi kejujuran yang tak tergoyahkan itu akhirnya mengantarkan Mirna berdiri di bawah sorot lampu kristal Aula Megah, tempat ia dinobatkan sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Ribuan pasang mata menatapnya dengan penuh kekaguman. Namun, di kursi barisan belakang, tampak sosok pria yang kehadirannya tak lagi memberikan getaran kecemasan. Aldi. Ia datang dengan setelan yang tampak kusam. Kontras dengan gemerlap acara tersebut, hanya untuk menyaksikan wanita yang dulu ia remehkan, kini menjadi kiblat kesuksesan bagi banyak orang. Saat Mirna memberikan pidato singkat mengenai kekuatan transformasi diri, suaranya terdengar begitu jernih dan penuh wibawa, tidak menyisakan ruang bagi kesedihan masa lalu untuk merayap masuk kembali. Usai acara penghargaan yang meriah itu, Mirna meminta Aldi untuk menemuinya di sebuah ruangan privat yang tenang di sudut gedung. Di atas meja kayu mahoni yang kokoh, telah tersedia selembar kertas yang menjadi penentu akhir dari sisa-sisa ikatan mereka, surat perceraian yang telah melalui proses panjang di pengadilan. Tanpa ada adu argumen atau desakan emosi yang meledak, Mirna menyodorkan pena dengan jemari yang sangat stabil. Aldi menatap surat itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa membubuhkan tanda tangannya berarti ia secara resmi melepaskan satu-satunya permata paling berharga yang pernah ia miliki. Dengan berat hati, ia menandatanganinya, mengakui kekalahan mutlaknya di hadapan wanita yang kini telah terbang jauh melampaui jangkauannya. Momen penandatanganan itu menjadi resolusi akhir yang membebaskan jiwa Mirna dari belenggu identitas sebagai seorang istri yang dikhianati. Ia melangkah keluar ruangan dengan napas yang terasa jauh lebih ringan, meninggalkan Aldi yang masih terpaku menatap kertas yang telah memisahkan takdir mereka selamanya. Di luar ruangan, Fahri sudah menunggu dengan senyuman hangat, bukan untuk merayakan kemenangan atas orang lain, melainkan untuk menyambut lahirnya seorang wanita baru yang benar-benar berdaulat. Malam itu, Mirna tidak hanya membawa pulang trofi kemenangan bisnis, tetapi juga membawa pulang kebebasan sejati yang telah ia perjuangkan dengan cucuran keringat dan keteguhan hati yang luar biasa. Kebebasan sejati yang telah ia perjuangkan dengan cucuran keringat itu, kini bertransformasi menjadi sebuah misi baru yang lebih bermakna daripada sekadar angka di laporan keuangan. Mirna memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang fokus membantu para istri yang kehilangan arah setelah mengalami keretakan rumah tangga. Ia tidak ingin kesuksesannya dinikmati sendirian. Baginya, kebahagiaan tertinggi adalah saat ia bisa melihat wanita lain bangkit dari debu keputusasaan dan menemukan kembali potensi mereka yang terpendam. Kantor yayasannya selalu dipenuhi oleh tawa dan diskusi produktif, menciptakan sebuah ekosistem di mana kerentanan diubah menjadi kekuatan kolektif untuk mandiri secara ekonomi dan mental. Kehidupan pribadi Mirna kini berjalan dengan ritme yang jauh lebih tenang namun berisi. Setiap pagi, ia tidak lagi terbangun dengan perasaan was-was, melainkan dengan daftar rencana yang membuat semangatnya bergelora. Hubungannya dengan Fahri tumbuh secara alami tanpa paksaan, menjadi sebuah ruang diskusi yang setara, di mana mereka saling mendukung mimpi satu sama lain tanpa ada ego yang mendominasi. Mirna belajar bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang membiarkan pasangannya bersinar, bukan yang mencoba memadamkan cahayanya demi rasa aman yang semu. Ia seringkali terlihat berbicara di podium-podium besar, bukan lagi sebagai korban yang menceritakan kesedihan, melainkan sebagai mentor yang membagikan peta jalan menuju kemandirian sejati. Sementara itu, berita tentang keruntuhan total kerajaan bisnis Aldi dan perginya Gea sudah menjadi kabar basi yang tak lagi menarik minatnya. Mirna telah sampai pada level kedewasaan, di mana ia tidak lagi membutuhkan validasi dari penderitaan orang lain untuk merasa menang. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya membaca buku di taman apartemennya atau merancang kurikulum kepemimpinan bagi para anggota yayasannya. Hidup baru ini memberinya perspektif bahwa setiap ujian pahit yang ia lalui di awal tahun tersebut hanyalah sebuah cara semesta untuk menyeleksi siapa saja yang layak tetap berada di sampingnya saat ia mencapai puncak.
Mirna telah benar-benar terlahir kembali, menjadi wanita yang memiliki kendali penuh atas setiap embusan napas dan langkah kakinya. Langkah kakinya yang mantap membawa Mirna ke sebuah pameran UMKM lokal di sudut kota. Tempat ia tanpa sengaja berpapasan dengan sosok yang nyaris tidak ia kenali sebagai pria yang dulu pernah menguasai seluruh dunianya. Aldi berdiri di balik sebuah gerai kecil yang menjual peralatan rumah tangga. Mengenakan pakaian sederhana, dengan gurat-gurat usia dan beban hidup yang tampak jelas di wajahnya. Tidak ada lagi keangkuhan dalam tatapannya. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati seorang pria yang telah kehilangan segalanya, namun berusaha untuk tetap bertahan hidup dengan cara yang jujur. Pertemuan ini tidak memicu debaran emosi yang menyakitkan di dada Mirna. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa, karena menyadari bahwa kemarahan itu telah benar-benar menguap dari hatinya. Aldi tampak ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri menyapa dengan nada suara yang bergetar penuh hormat. Ia menceritakan bagaimana ia memulai hidup dari nol sebagai pegawai biasa setelah perusahaannya disita, dan bagaimana kepergian Gea justru menjadi cara baginya untuk berkaca pada semua kesalahan masa lalunya. Aldi mengakui bahwa melihat Mirna dari kejauhan, melalui berita dan prestasi yayasannya, telah menjadi inspirasi baginya untuk tidak menyerah pada nasib. Pertemuan singkat di depan gerai kecil itu menjadi momen penutup yang sangat damai, di mana tidak ada lagi kata-kata tajam yang terlontar, hanya ada pengakuan tulus akan sebuah pendewasaan yang mahal harganya. Mirna mendengarkan dengan senyum tipis yang tulus, memberikan beberapa kata penyemangat kepada Aldi, sebagai sesama manusia yang sedang berjuang di jalan masing-masing. Ia menyadari bahwa memaafkan tidak berarti melupakan, tetapi membiarkan masa lalu menjadi sejarah yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai masa kini. Saat ia melangkah pergi untuk kembali ke sisi Fahri yang sudah menunggunya di ujung lorong, Mirna merasa bebannya benar-benar telah luruh sepenuhnya. Ia telah menutup sebuah lingkaran hidup yang penuh liku dengan cara yang paling terhormat, meninggalkan segala kenangan pahit di belakang, dan menyambut masa depan dengan jiwa yang telah benar-benar sembuh dari segala luka pengkhianatan. Jiwa yang telah benar-benar sembuh dari segala luka pengkhianatan itu, kini menjadi mercusuar bagi ribuan orang yang menyaksikan Mirna berdiri di atas panggung besar dalam sebuah konferensi internasional tentang ketangguhan wanita. Malam itu, ia tidak berbicara tentang dendam, melainkan tentang bagaimana rasa sakit bisa menjadi bahan bakar paling murni untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup. Mirna menutup pidatonya dengan sebuah pernyataan yang menggetarkan seluruh aula, bahwa pengkhianatan di awal tahun itu bukanlah akhir dari dunianya, melainkan sebuah undangan paksa dari semesta agar ia berhenti menjadi bayang-bayang dan mulai menjadi cahayanya sendiri. Tepuk tangan meriah yang membahana seolah menjadi lagu kemenangan bagi setiap air mata yang pernah jatuh di atas sajadah dan lantai kontrakannya yang dingin dulu. Pesan moral yang ingin ia sampaikan kepada dunia sangatlah jelas. Kesuksesan terbaik bukanlah tentang membalas dendam dengan rasa sakit yang sama, melainkan dengan membuktikan bahwa kita mampu melampaui ekspektasi orang-orang yang pernah meremehkan kita. Mirna mengajarkan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada siapa suaminya atau seberapa mewah rumah yang ia tempati, tetapi pada keberaniannya untuk bangkit saat dunia mengharapkannya untuk hancur. Ia mengingatkan bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah meminta seseorang untuk mengubur mimpinya demi kenyamanan orang lain. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap kegagalan dalam hubungan adalah ruang bagi Tuhan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih terhormat jika kita memilih untuk tidak menyerah pada kepahitan. Cerita perjalanan hidup Mirna berakhir di sebuah taman bunga yang indah bersama Fahri, di mana mereka merencanakan masa depan yang dibangun di atas fondasi rasa hormat dan visi yang setara. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan, menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan. Ia bisa saja memilih untuk tetap terpuruk dalam kebencian, namun ia memilih untuk bangkit, sukses, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kini, ia tidak lagi membutuhkan permohonan kembali dari masa lalunya untuk merasa utuh, karena ia telah menemukan kebahagiaan sejati di dalam dirinya sendiri. Mirna telah membuktikan bahwa bagi mereka yang berani melangkah keluar dari bayang-bayang dusta, selalu ada fajar baru yang menanti dengan keberhasilan yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah hilang.